kabar transfer pemain timnas kita. Ada siapa aja kali ini, Ini Sen? adalah kabar buruk ya yang datang dari JI Jazz. Kabarnya JI Jazz itu sudah tidak masuk skema Sassuolo untuk musim depan ya. Jadi sepertinya JI Jazz itu akan tetap stay di Sassuolo ataupun pindah karena belum ada rumor klub yang mau beli juga. Kalau misalkan tetap stay di Sassuolo artinya JI Jazz ini akan menjadi cadangan Oh, karena tidak. Sassuolo sendiri sudah ingin membeli pemain baru untuk mengisi kekosongan JI Jazz. Berarti ibaratnya ini karena keputusan untuk regenerasi ya, karena secara usia juga ya Jaydes mungkin udah tidak bisa dipaksakan untuk menjadi peran utama lah di Sassuolo karena di pertengahan musim kemarin juga Sassuolo itu kan sudah gencar-gencar menawarkan JIJ biasanya. Ibaratnya kan siapa yang mau membeli JIJ ya pintu terbuka gitu kan. Ini juga menunjukkan bahwa memang Sassuolo komit sama planning mereka bahwa di musim depan ya JIJ itu tidak akan mendapatkan peran utama seperti di musim sebelumnya Iya, gitu kan. tapi lebih jelasnya karena partner atau duetnya Jay Jazz dijual. Iya, Partnernya Jay Jazz itu kan ke Premier League pada iya, akhirnya. Jadi pihak Sassuolo itu pelatihnya pengen, ya ini Jay Jazz sudah tidak ada partnernya, kalian langsung beli dua untuk posisi center back. Tapi ya kalau ternyata Jay Jazz masih stay di Sassuolo, artinya Jay Jazz ini akan menjadi cadangan saja. Dan menurut gua, cadangan di posisi back itu akan sulit mendapatkan menit pemain. Kalau misalkan back utamanya tidak akumulasi kartu betul dan betul. juga tidak cedera. Ini sangat disayangkan ya karena memang dari klub-klub Serie A yang lain juga tidak ada yang berminat untuk minjam JIJ ataupun membeli ya Sen ya. Karena kan ya rumor untuk transfer JIJ sendiri sudah dibuka dari musim sebelumnya oleh Sassuolo itu sendiri kan. Dan ya jangan sampai nanti satu musim menghangatkan bangku cadangan dan akhirnya pulang ke BRI Super 3. Lebih baik jangan kelamaan di cadangan dulu langsung pulang gitu kan ya, semoga saja nanti akan ada solusi nih untuk next step dari karirnya Bang JIJ itu Iya, tapi sendiri. menurut gue sih untuk Jay Jazz pasti akan ada yang nge-buy out karena Jay Jazz itu merupakan pemain dengan menit bermain terbanyak di Sassuolo-nya ya. Mungkin akan ada klub-klub setidaknya paling buruknya itu seri B pasti akan ada gitu kan. Pasti tertarik lah. Tapi kabarnya menurut gue sih masih akan tetap stay lah di seri A untuk Jay Jazz itu. Ya kalau misalkan dia nggak mau jadi cadangan, pasti akan ada klub yang lainnya gitu kan. Betul betul. Apalagi mantan klubnya udah promosi ke Serie A ya. Venezia itu kan Venezia. seri ke promosi ke Serie A lagi gitu kan. Ini semoga saja sih akan ada hal baik dari Bang J juga karena secara permainan Bang J itu ya masih layak banget berkompetisi di Serie A ya sebenarnya. Ya bahkan ya kabarnya kan ya masih lebih baik JIJ daripada Kang Emil gitu kan. Meskipun dua-duanya sama-sama performanya bagus gitu kan di Betul, musim lalu. iya, tapi ya sepertinya karena memang faktor regenerasi yang ingin dilakukan Sassuolo saja ya, JJS itu tidak masuk ke dalam skemanya. Tapi kalau menurut gue sih akan ada opsi lain atau penawaran lain dari klub-klub di Serie A, bukan di Serie B-nya gitu kan. Setelah sebelumnya juga kabar buruk kan menimpa Martin Paes juga di mana Ajax membeli Ter Stegen, artinya Martin Paes akan menjadi kiper kedua lagi dan sekarang JJS akan menjadi opsi kedua juga di klubnya masing-masing. Setelah sebelumnya keduanya itu kan karirnya bagus di musim kemarin ya, pemain kita yang ya Paes ke Ajax, kemudian JJS jadi pilihan utama terus di Sassuolo kan gitu. Dan di musim sekarang mereka berdua mengalami nasib yang sama, menjadi opsi kedua di klubnya masing-masing gitu kan. Dan ini juga menunjukkan bahwa persaingan di Liga Eropa ya memang seketat ini ya. Bahkan ketika bermain bagus punya akan ada rivalitas gitu kan dari sisi partnernya itu sendiri gitu kan. Ya lagi-lagi nanti profitnya ya di latihan. Bisa jadi kan ketika performa di latihannya dinilai lebih bagus juga akan menjadi pilihan utama lagi kan kita juga nggak tahu. Mungkin ini pressure yang diberikan oleh klub untuk ya pemainnya itu tetap haus gitu akan performa yang bagus ya. Tapi setidaknya kalau misalnya masih di Sassuolo juga pasti akan mendapatkan menit bermain ya, mengingat di Italia kan banyak kompetisi, ada Supercoppa, Coppa Italia dan juga ada Serie A itu sendiri gitu. Pasti akan mendapatkan menit bermain tapi ya tidak sebanyak musim kemarin kan gitu. Karena memang arah dari proyeknya udah berbeda ya sebenarnya dari pelatih dari Sassuolo itu sendiri kan. Ya, betul. Ya, kita tinggal tunggu saja kabar baiknya lah. Ya, pengennya gue sih dibeli lagi oleh klub lain tapi lebih di Serie A gitu. Betul, Jangan di Serie B gitu.
Betul, karena ini juga terjadi di Real Madrid ya, ketika awal pertama Jose Mourinho datang, otomatis kan akan ada perombakan besar ya kan. Salah satu nama yang akan dirombak adalah ya Gonzalo Garcia dan juga Dean Huijsen gitu kan. Tetapi ketika di pelatihan pramusim mereka menunjukkan performa yang luar biasa, masih pramusim latihan gitu kan. Ini menjadi pemikiran yang berbeda dari pelatih yang tadinya mau dicoret bisa jadi nanti akan dipakai lagi gitu kan. Ini juga kan kesempatan yang bisa digapai lah oleh Bang J dan juga Martin Paes menunjukkan bahwa dia masih layak masuk ke starter gitu. Ya, tapi setidaknya kenapa harus bermain? Karena harus bugar. Pemain Mm-mm. timnas itu sekarang lagi ada di waktu-waktu krusial. Iya, Kenapa? Karena AFC. nanti Januari ada AFC gitu. Artinya benar-benar harus benar-benar bugar. Bugar itu bukan hanya fit di latihan, harus bermain karena level kompetitifnya harus naik juga gitu kan. Dan kemudian juga ada kabar buruk lainnya dari pemain timnas. Ini selalu kabar buruk dan mengenai rumor transfer ya. Iya. Ini dari Messi Hilgers yang kabarnya FC20 menutup pintu untuk Messi Hilgers. Maksudnya menutup pintu Jadi akan komunikasi sudah putus, pelatihnya juga sudah putus komunikasinya dengan Messi Hilgers. Ini karena kemarin Messi Hilgers sempat mengabaikan dan tidak datang ke latihan apa gue bilang. ini banyak indisipliner dari Iya, presidennya ya. betul. Bukan karena apa. Ini benar-benar sikap yang salah ditunjukkan oleh Messi Hilgers gitu. Kembali lagi terserah Messi Hilgers. Mungkin dia berpikir bisa bermain di klub lain, ada tawaran lain secara sembunyi-sembunyi kita tidak tahu gitu. Tidak tahu. Makanya sangat disayangkan kok keluar dari 2020 lagi jadi empat besar di era divisi gitu kan. Nah, yang sangat disayangkan sih ya jangan sampai apa ya, kan timnas kita itu menganggap Midfielder sebagai aset masa depan ya sebenarnya karena memang secara karir juga dia masih belia bermain di 20 itu juga empat besar di era divisinya gitu kan, otomatis kan harapan kita sebagai fan timnas besar nih kepada Midfielder, tetapi kalau ini indisipliner dari Midfieldernya otomatis kan ini kesalahan personal ya, ibaratnya sebagai sportman gitu kan, ibaratnya sebagai olahragawan gitu kan, ya sangat saya kan jangan sampai kemunduran karirnya nanti disangkut pautin sama timnas padahal kan ini dua hal yang berbeda gitu kan. Ya, tapi jelas ini benar-benar kesalahan besar kalau misalkan memang karena kesalahan pure murni dari Messi Hilgers. Karena dari pihak pelatih FC20 itu ya karena dia bingung, tidak ada komunikasi komunikasi bahkan terputus dengan Messi Hilgers kabarnya kan. Sekarang kan sudah TC ya. Klub-klub di seluruh dunia itu sudah melakukan training gitu ke pemusatan latihan semua gitu kan. Nah, ini Messi Hilgers yang sekarang itu pemain timnas kan lagi sulit banget bertahan di Eropa ya, bukan hanya Belanda karena ada upah minimum non EU atau non Euro gitu kan. Di luar pemain Eropa yang Messi kan sudah bukan pemain Belanda. Artinya ketika dia menjadi pilihan utama di FC20 itu berkah yang bisa bersaing dengan pemain-pemain Belanda yang lainnya yang kita tahu dari cerita-cerita orang Belanda yang kesini yang Koci. Di sana kan industri sepak bola itu besar sekali, bersaing dengan pemain, jangan bersaing dengan pemain lain, dengan pemain Belandanya sendiri sulit karena di sana banyak sekali bibit-bibit muda yang lebih bagus dan juga yang lain-lainnya. Ini sudah mendapatkan menit bermain, kemudian juga jadi pilihan utama. Pihak klub sudah berusaha untuk menghubungi tapi lebih untuk memutus kontak. Ini yang menurut salah gitu kan. Ini ibaratnya star syndrome duluan ya, ya ibaratnya kalau dari kacamata FC20 sendiri ya lu siapa gitu kan, sampai-sampai pelatih lu udah ngontek apa segala macam lu tetap abai gitu kan, lu mau dipuja-puja sebagai siapa, lu bukan Messi ya, ini ibaratnya kan. Ini star syndrome yang dialami bukan star ya. Bukan star, iya, tapi udah star syndrome. Jadi lebih tepatnya NPD. Benar. Seperti NPD ya kan parah. Kita tidak tahu kebenarannya karena Messi Hilgers belum speak up di video kemarin juga kita ngomong kan Messi Hilgers menutup komunikasi dengan jurnalis juga. Kita tidak tahu ada apa nih. Apakah memang ada tawaran kontrak baru dan juga yang lain-lainnya. Menurut gua Messi Hilgers masih dipertahankan Twente. Itu benar-benar keberuntungannya Messi Hilgers. Itu benar-benar second chance dari Twente-nya sendiri. Betul, kenapa? Messi Hilgers musim kemarin baru cedera, baru sembuh loh. Gitu kan. Pemain tetap stay di Twente yang jadi empat besar. Lu habis cedera gitu kan. Sosokan kayak gini gitu kan. Ini sulit. Gue takutnya ini karena memang orangnya problematik ya, karena ketika membela timnas juga kan Messi Hilgers itu pernah diturunkan ketika kita melawan Cina di mana kalah kan waktu itu kan 2-0 gitu kan. Setelah itu kan udah nggak ada kabar, tiap kali ada pertandingan timnas juga ya cedera lah, tetapi di 20-nya main lah apa segala macam. Ini takutnya apa ya, kepribadian yang buruk dari sisi komunikasinya gitu Sen. Jadi komunikasi yang kurang baik dari Miss Hilgers kepada manajemen FC20. Dan pertanyaannya kalau FC20-nya sudah menutup pintu untuk Miss Hilgers, apakah ada
klub lain yang ingin merekrut midfielders dengan riwayat seperti ini keluar tidak baik-baik gitu kan. Iya, Itu dan jadi juga ada pertimbangan. riwayat cedera juga gitu. Cederanya kan cukup parah untuk Messi gitu kan, sama seperti Milan Jonathan. Tapi Milan Jonathan kan dia ingin sekali bangkit. Dia Iya, juga appreciate klubnya yang tidak benar-benar ngurusin dia gitu. Mengesampingkan hal cedera. Ini kan Messi cedera kemudian baru recovery harusnya bisa bermain. Ini malah seperti ini. Ini kan parah ya. Kembali lagi walaupun memang dia ternyata sudah deal secara lisan dengan klub yang lain yang juga sudah memiliki kontrak baru, kita tidak tahu ya, tapi tetap ya masalah indisipliner ini kan merusak citra pemain kita gitu iya, kan. ya, attitude lah ya Ya kita. takutnya nanti ada standar ganda dengan hal-hal yang dilakukan oleh Messi standar ganda, pemain Indonesia nanti seperti itu gitu takutnya. Jadi stigma itu nanti terbentuk dari perlakuan seperti ini gitu kan. Betul. Sedangkan kalau dilihat dari pemain-pemain yang lebih senior ya, ada Kang Emil, ada Bang J, ada Martin Paes sendiri. Ini kan mereka itu hebat tapi humble kan, karena tahu ya kita sekarang warga Indonesia gitu kan. Ya kita harus bekerja lebih keras daripada orang Belanda, kita harus bekerja lebih keras dari orang Itali, karena memang ya menjadi keluarga negara Indonesia itu sebuah kerugian bagi mereka ketika mereka berkompetisi di Eropa gitu saya. Betul ya, kasusnya kan seperti Ragnar, dia itu masih pengen bermain di Eropa, tapi nyatanya nggak ada klub yang tertarik, dia sampai pulang ke Indonesia Iya, gitu. Ini betul. pemain yang sudah pastikan klubnya pengen memperpanjang, kok malah leha-leha seperti ini gitu kan. Lalu sepertinya Messi itu kontraknya masih ada juga dengan Twente. Nah ini keputusan kalau misalnya kontraknya masih ada, ini akan jadi bumerang tersendiri untuk Messi ya pasti nggak dilawan, nggak dijual, didiemin. Nah, Di ini freeze ya. iya, nggak jadi pilihan utama, nggak masuk. Ini seperti Garnacho di Chelsea. Iya, jadi Gitu. ketika kontrak habis pun nggak ada klub yang mau beli gitu kan, ya karena memang sudah di freeze dari awal di Twente-nya. Nah, yang paling gue bingung tuh gini ya, karena ini masih muda, kecuali kalau umur udah 30 tahun banyak tingkah ya memang udah akhir karir lah gitu kan, karena ini kan masih muda. Bisa dibilang nggak mungkin balik ke BRI Super League. Gue juga akan menyalahkan klub manapun di BRI Super League kalau mau mendatangkan midfielder dengan nilai kontrak yang mahal gitu kan. Ini benar-benar ya manjain midfielder gitu kan. Terus dia kalau performa di klubnya turun otomatis membela timnas juga, apalagi sekarang John Herman ya, kita tahu John Herman itu kan punya banyak sekali pilihan nama. Kalau ada satu nama yang problematik ya kenapa harus dipanggil, jadi kan alasan dipanggil timnas jadi turun. Terus karir dia itu mau kemana? Nggak mungkin dong dia balik lagi jadi warga Belanda dengan harapan membela timnas Belanda, kan apalagi makin jauh gitu Ya deh. nggak bisa ya. Nggak mungkin Nggak bisa. Kalau mau bela timnas Belanda udah harus masuk dari under age ya. Timnas Belanda kan tidak seperti timnas kita, mereka nggak kehabisan pemain gitu kan. Iya, betul. Ya alasan kenapa Messi ke Indonesia ya karena memang tidak jadi Tidak pilihan terpilih juga dan apa gitu. ya. Jadi ya, sulit, membingungkan. Kembali lagi terserah lah, itu keputusan dari para pemain. Kembali lagi ya sebagai orang Indonesia yang menyayangkan gitu. Ya, kan. Benar-benar sangat menyayangkan. Ini sampai klubnya yang ngalah loh, masih menunggu setelah komunikasi tidak datang di TC itu. Twente kan masih menunggu. Kan udah hampir 2 minggu. Ya ujung-ujungnya capek anjing. Ya Kan lu siapa tidak ada. Messi itu tidak pernah merasa lebih besar dari Barcelona. Padahal Messi lebih besar dari Barcelona. Iya. Messi aja tidak seperti itu gitu kan. Kalau Ronaldo yang seperti itu, ya Ronaldo gitu kan. Iya lah gitu kan. Oh mungkin mah parah. Ibaratnya di Twente itu siapa gitu kan, ibaratnya kan Ya kayak Ibra kan selalu merasa lebih besar dari klub. Ya proven. bukan proven, dia jadi top skor. Iya. Selalu jadi top skor di setiap klub yang membeli dia gitu kan. Bahkan waktu masih muda yang urusan sama Malmo Iya. itu juga kan legendary banget ya. Betul. Yang masalah gaji itu. Iya, nyabut gol. Ibaratnya kalau gue gak nerima gaji karena usia gue masih di bawah, ya berarti gol-gol gue juga jangan dicatat dong, Iya. ibaratnya kan. Ini kan benar-benar klubnya udah sabar lah. Ke Messi udah sabar. Kedua, sudah nanggung biaya cedera juga gitu kan. Makanya ini gue pernah ya ada kejadian gini Sen, ketika recovery cedera kan midfielder itu buka channel YouTube main game gitu kan. Kebanyakan dari fans timnas itu menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu. Kalau gue mah ini tolol, ibaratnya lu lagi recovery ngapain sibuk-sibuk bikin channel langsung main game gitu kan. Lu masih muda anjir. Ibaratnya harapan besar fan timnas kepada midfielder karena dia masih muda, performanya bagus main di FC Twente, semua aspek itu ada di dia gitu kan. Kalau ya problematik secara attitude ya gimana ya, lama-lama kita juga nggak respect lah kepada midfieldernya, karena ini berbanding terbalik ya. Abang-abangan di timnas, Kelvin Verdong, J.I. Jess, Martin Paes, Kang Emil, itu fighting spiritnya kuat banget ya. Bahkan
oleh Romani gitu kan. Ya, sampai-sampai dia tetap pengen stay di Eropa, ada tawaran di Persib apa segala macam pun dia tetap pengen ke Fortuna Sittard yang gitu kan. masih lebih muda lah. Hmm. Elkan Bagot loh. Hmm. Timnya promosi dia tetap tinggal pindah ke Millwall. Iya. Jadi tetap stay di sana, Stay di sana. gitu kan. Padahal timnya promosi gitu kan. Elkan Bagot benar-benar apa ya? Orang-orang yang tidak pemain yang lain tidak Iya. seberuntung Messi gitu, tapi tetap lebih stay di sana gitu kan. Ini Messi yang benar-benar mendapatkan keberuntungan seumur hidup dipakai malah kayak Malah gini. betul. Ini kembali lagi keputusan berat atau keputusan bukan berat ya, mungkin bagi Messi ini tidak berat sama sekali, tapi menurut gue ya hal ini akan mempengaruhi karir dia kan ke depannya gitu. Ini benar-benar parah banget menurut gue, tapi kita tidak tahu karena kalau berita itu kan bisa dibelok-belokkan, belum tentu ada kebenarannya, Bisa ada framing dari Twitter. tapi seperti ini menurut gua apa yang karena ini yang ngomong langsungnya pelatih kepada jurnalis itu, artinya ini bener gitu kan. Bisa dipertanggungjawabkan ya kalau ucapannya dari pelatih gitu kan. Nah ini sangat-sangat banget sih, sangat-sangatnya next move-nya akan kemana gitu kan. Berbeda dengan Sandy Walsh ya, ketika dia bikin channel YouTube ya, ketika pramusim, ketika dia libur pulang ke ibunya kan. Isi YouTube-nya Sandy Walsh kan yang kalau saya sepak bola seperti itu, dia kan masak sama ibunya gitu. Terus belajar ngomong bahasa Indonesia juga ya kan. Kalau Sandy Walsh usia udah segitu loh, makanya Messi itu waktunya latihan gitu kan, masih muda. Ya kayak Emiliano Jonathan, dia lebih menutup kolom komentar ketika ada yang di Twitter rame meragukan Emiliano Jonathan karena sudah ACL 2 kali, dia nge-reply kan komennya itu, waduh dia udah ACL 2 kali nih, pasti underperform dan juga yang lain-lain. Emiliano Jonathan itu menjawab I will katanya. Artinya itu dia lagi berusaha recovery, kemudian juga menjaga mentalnya, dan mentalnya bagus banget. Ketika ada yang ngeritik, dia menjawab tidak dengan ejekan, tidak dengan marah-marah, tapi memberikan janji dan semangat yang memang itu yang diperlukan gitu kan. Dia akan berusaha untuk kembali ke performanya dan juga tetap stay di Eropa, kemudian ya tetap stay dengan performa yang bagus juga nanti ketika membela timnas juga, hal yang seperti itu. Gitu. Ini yang kita ekspektasikan kepada para pemain muda ya, karena yang pemain yang abang-abangan aja seperti itu gitu kan, apalagi yang masih muda kan. Ibaratnya kan ya patokannya Kelvin Verdong kurang apalah secara karir gitu kan, merangkak naik setelah masuk timnas Indonesia sampai sekarang bermain sama Oliver Giroud, dan ini kurang gokil apalagi ya, gitu. Untuk Verdong ya udah ketebak lah, disiplinnya pasti bagus. Itu dia karena dia UFC ya. Kakaknya kan Ragnar Oratmangun sebelum ke Bandung kan dia training sama kakaknya Verdong kan UFC. Trainingnya dia UFC dulu, gelut dulu gitu. Tapi ya jangan-jangan ya udah nggak punya tempat di timnas sih kalau secara attitude kayak gitu. Ya dari pemainnya sudah ada juga susah. Sekarang ada Mitchell Baker, ada Luke Fikri, ini akan sulit menurut gue. Betul. Apalagi ya kita tahu lah John Herman itu bukan pelatih kaleng-kaleng gitu kan, ya secara civil lebih besar dari Coach Sintayong. Terus juga pilihan pemainnya banyak banget, walaupun memang masih kurang di striker, tapi ada Luke Fikri. Terus juga sekarang bisa dioptimalkan Ragnar Oratmangun, walaupun memang Ragnar bukan striker murni gitu kan. Striker murni kan kita cuma punya Oleh kan selain bisa jadi false nine winger juga, dia bisa diposisikan striker kiri. Ya nggak ada gantinya, Sananta akhirnya tidak perubahan gitu kan. Tapi kan sekarang ada Luke Fikri dan juga yang lain-lain. Ya siapa tahu kan Jan Reven bisa bangkit lagi performanya, kita nggak tahu juga ya kan. Siapa tahu nanti Elkan Bagot main jadi striker lagi. Ya kan siapa tahu ini Struik yang sudah abroad lagi kan, bisa jadi comeback lagi kan, kita nggak tahu juga. Ya lagi-lagi sekarang itu posisi di timnas itu diperebutkan dengan performa kan. Kalau ibaratnya, karena kalau gue ya mungkin Messi itu terlalu banyak privilege sampai dia itu lengah gitu sama karirnya sendiri gitu kan. Apa yang orang lain kejar dia udah dapet, jadi dia tidak memikirkan untuk mempertahankan apa yang dia miliki gitu kan, sampai akhirnya semua bisa saja hilang kan secara bersamaan kan. Betul, mungkin dia kecewa Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia ya. Tapi dia juga waktu lawan Cina mainnya gak bagus ibaratnya kan. Berharap masuk ke Indonesia karena Indonesia peluangnya besar, tinggal 4 match lagi lolos Piala Dunia, ternyata gagal. Aduh, kenapa gua ke Indonesia mending Belanda. Bisa jadi kan lobby awalnya kan kita punya chance besar nih. Lupa sih akan bermain di Piala Dunia. Tapi nanti 3 tahun ke depan balik lagi kan, sudah fix ya. Piala Dunia akan 64 peserta nanti edisi selanjutnya, dan Indonesia pasti masuk lah. Chance kita makin gede lagi ya, apalagi kita gede pasti menurut gua. Soalnya 64 kitanya udah siap.
ya secara squad udah siap banget sih nih. Berarti kita mau nguasain Asia tuh kita udah siap Ya, lah gitu kemudian kan. Messenger balik lagi. Nah ya lu udah bukan pilihan, udah Fikri udah matang, Michael Becker udah matang, Oleh nambah matang lagi gitu kan. Ya Sananta mungkin bisa comeback kan. Nah, kalau Sananta mending jangan ya. Kalau Sananta itu benar-benar Gak apa-apa lah, biar ribut sama JJ terus. ibaratnya apa ya? Perebut hoki semua pemain anjir. Nah, saya ada kabar lain lagi Yang kan. terakhir dari Emil ya, Kang Emil Laudero kan kabarnya buruk ya karena Cremonese terdegradasi ke Serie B. Jadi menurut laporan jurnalis Nicolo Sira, Sampdoria saat ini sedang bekerja untuk memulangkan Emil Laudero guna mengisi stok kiper utama. Nah ini Betul. baru menggembirakan Iya. setelah duanya kurang ngenakin ya. Kan- Nah dirteknya Sampdoria juga, Americo Branco disebut sangat menginginkan kiper kelahiran Lombok tersebut. Di tengah proses kepulangan Laudero ke Sampdoria, AC Monza juga dikabarkan ikut masuk dalam perburuan. Wah, Azemonya yang lu sebut dalam episode sebelumnya ya? Iya. Ya lu kan pernah nyebut Ya, memang karena rumornya Iya. AC Monza. kan at least ke AC Monza lah untuk supaya stay di Serie A gitu kan. AC Monza sendiri kan baru promosi musim kemarin. Betul. Setidaknya untuk Kang Emil sih karirnya tidak kenapa-napa ya. Karena memang itu juga kan karena performa di musim lalu ya, jumlah save-nya lebih banyak dari David De Gea gitu kan. Ibaratnya kan yang justru aneh kalau Kang Emil nggak direkrut sama klub yang besar gitu kan. Betul. Ya apalagi kalau untuk Sampdoria kiper utama tapi kan seri B gitu kan. Nah sekarang yang namanya AC Monza ya kalau dipikir secara logika ya mending AC Monza karena Serie A kan Serie gitu. A-nya. Tetap akan main di Coppa Italia, Super Coppa dan juga di Serie A-nya itu sendiri kan. Dan kondisi yang sekarang dialami Kang Emil ya di usianya memang sudah Muda. Masih muda. Emil masih 29. masih 29 juga. Iya, Kalau 29 atau masih 28? muda banget. 29. 29. Iya, ternyata kan lebih tua Martin Paes kalau nggak salah. Kan kalau dari muka, Kang Emil Iya. yang dewasa banget. Dia kan seperti om-om banget kan. Bukan kepala sekolah. Bukannya kan Udah mah klimis ya. ya. Dia kayak muka-muka inilah. Iya, bahkan lebih muda. Paes 28. Itulah kenapa masa depan kita cerah untuk posisi kiper. Iya. Untuk Nadio dan Cahya sabar lah. Karena ini Mbak Paes tapi masih Ya, muda. sabar lah masih ada AFF gitu. Ya kan. Ya efek kan ada dua. Ya, waktunya Nadeo tampil gitu kan ya. Ini sangat sayangkan banget. Tetapi kalau secara kontrak masih under Como ya kalau untuk Kang Emil Masih sendiri. ya sampai 2027 kan 1 Iya. tahun lagi dengan Como kan. Ya ibaratnya at least kalau tetap diperpanjang sama Como tetapi di loan lagi juga nggak apa-apa ya. Ya at least balik laginya ke Como gitu. Iya, tapi menurut gua karena Sampdoria memiliki keinginan kuat mendatangkan Kang Emil, sepertinya mau buyout ya. Tapi kalau Monza menurut gua sih opsi buyout loan. Loan. Tapi menurut gue tetap mending loan ke Monza gitu kan. Tapi meskipun akan ada pertimbangan gini Sen, secara historis ya Sampdoria lebih kuat lah ya karena memang udah langganan di Serie A juga Iya, dan juga kan Tetapi- klubnya dia. iya Gitu kan, mantan klub klubnya debut, klub klub debut debutnya. profesional kan. Jadi ibaratnya yang terjadi nanti kayak Venezia yang ditinggal JIDS degradasi terus bisa balik lagi promosi kan. Ya bisa saja kalau nanti Kang Emil bisa lebih memilih untuk ke Sampdoria, ya semangat untuk membawa Sampdoria kembali promosi itu ada gitu. Iya, tapi ya kalau ke Monza kan kita tidak tahu dan jadi kiper utama atau tidak. Tapi tadi Sampdoria kan pelatihnya sendiri dan Iya. Dirteknya ngomong bakal jadi kiper utama karena memang tidak ada stok kiper utama di Sampdoria dan Sampdoria kan seperti kita tahu ya dia kan salah satu klub yang kita kenal di masa kecil di Serie A kan. Iya. Sekarang di Serie B mungkin akan kembali lagi. Kan? Kembali karena Sampdoria itu ya tipe klub yang ya lalu lalang promosi degradasi tetapi lebih sering di Serie A-nya gitu kan. Kalau Ya ibaratnya historis. 4 tahun di Serie A, setahun terdegradasi comeback lagi, Iya. 4 tahun begitu lagi gitu. Ibaratnya kalau di Premier League kayak Burnley, kayak Swansea gitu kan lah ibaratnya kan. Semoga saja saya untuk Kang Emil sendiri ya karena kenapa Kang Emil tidak dimainkan di Como ya ada regulasi ya kita juga udah tahu dari Pak Mirwan regulasi untuk menurunkan pemain berpaspor Indonesia itu secara kuota susah kalau untuk Serie A sendiri mungkin Iya. kalau tidak ada regulasi itu ya dimainkan ke Como lah Ya, gitu kan. karena memang spot pemain asing itu kan sama seperti di kita regulasi sudah 11 tapi ya Como pemain luarnya lebih banyak lagi gitu kan. Betul pilihan-pilihan yang lainnya ya apalagi pilihannya ya Ya terus ternyata- juga Kang Emil masuknya slot asing bukan Iya, pemain orang Italia asing. lagi. Dan slot asingnya ini lebih memilih bagian back kan kalau nggak salah itu kan Cesc Fabregas itu lebih prefer ya kiper tetap yang ada gitu kan di starting line up. Nah kalau untuk slot asingnya diserahinnya ke posisi yang lain gitu Betul. kan.
Jadi persaingannya bukan antar kiper tetapi sama regulasi sendiri. Ya, semoga saja nanti apapun pilihannya itu yang terbaik untuk Kang Emil ya Sen, ya. Karena memang benar apa yang lu bilang tadi bahwa pemain timnas kita itu harus tetap diberikan menit bermain, dijadikan starter untuk AFF yang benar-benar krusial banget, Iya, 6 bulan lagi nih kan. untuk fit Untuk tetap fit gitu jadi kan. kalau untuk fit mending jangan main, istirahat itu Ya kan tolong. tolol. Justru fit itu Jadi ya kan kalau bukan hanya fit ya, level kompetitifnya terjaga untuk para pemain gitu. Jadi betul. tidak ada kalau misalkan kita mau kaget di lapangan ketika turun kembali kan gitu. Iya, karena faktor kelelahan juga ya. Ya ini juga balik lagi ke ini apa cerita Darwin Nunes ketika Benzema masuk ke Al Ahly tuh, kan langsung dicoret tuh untuk Saudi Pro League-nya. Langsung nangis. Kenapa nangis? Takut gak dipanggil Uruguay anjir. Ya bener logikanya kalau udah nggak dimainin ya udah pasti nggak dipanggil dong ke timnas gitu kan. Ini kan jadi pertimbangan Karena ini juga. krusial banget ya, tinggal setengah putaran lagi, bentar lagi Piala bentar lagi AFC dan 6 kita bulan kan lagi akan ya. bertemu dengan Qatar yang sulit. Kalau dari permainan kita menang tapi faktor X-nya kita kalah. Betul. Dengan Jepang ya jelas lah, mau sebagus apapun kita sekarang masih sulit untuk Jepang yang sekarang ya. Kita lihat di Piala Dunia pemain intinya cedera semua juga bisa melangkah jauh seperti itu Iya. kan, untuk Jepang itu. Dan Ya peluang kita sama Thailand dan juga Qatar gitu kan. Syukur-syukur Jepang bisa nyuri poin 1 lah. Iya, sekali lah ya, at least ya. Betul. Kalau dari permainan bisa nguasain ya kemungkinan juga bisa menang lawan Qatar gitu kan. Betul. Seenggaknya lawan Thailand kita sudah diunggulkan, setidaknya kalau misalkan lawan Qatar aja imbang, kita bisa nyuri 4 poin, Iya. bisa ada di posisi kedua Iya. gitu kan. Pas Ya kita bayangkan aja Qatar sama Thailand dibantai sama Jepang pasti gitu kan. Kalau kita bisa nahannya ya Nah, bagus. minimal kita golnya ya kalau misalkan nggak bisa imbang juga kita ya 2-1 lah kalahnya gitu Ya, kan. kalau bisa jangan kalah, imbang saja Imbang. gitu kan. Karena lawan Qatar kan tadi kita nggak tahu faktor X-nya gitu Iya. kan. Kalau kecurangan mungkin kita bisa kalah. Ya peluang kita ngalahin Thailand, imbang lawan Jepang gitu kan. 4 poin bisa jadi runner up. Karena kita sudah tahu nih bantai semua nanti Thailand sama Qatarnya lawan Jepang pasti menurut gua. Karena pasti kan Hajime itu ngamuk di AFC. Pasti pelampiasannya kan pasti di AFC. Dan kita bersyukur satu grup sama Jepang tuh bersyukur. Kita jadi runner up aja. Ya, Iya. kesempatan ketemu Jepang lagi di Iya, final. betul. Itu kan. Jadi secara tidak langsung ketika kita bisa jadi runner up-nya Jepang, kita itu melangkah mulu sampai final gitu. Betul. Apalagi kalau untuk AFC sendiri 4 besar itu langsung lolos Piala Dunia ya. Iya, 4 besar kan semifinal kan yang langsung lolos ke Piala Iya, Dunia. itu kalau format yang dulu. Iya. Itu kan. Kan ada playoff yang lainnya, apalagi tambah 64 peserta, playoff nambah banyak. Mungkin playoff itu kalau aturan sekarang di quarter final kali ya. Ya Bisa jadi. negara quarter final Iya, playoff gitu kan. playoff. Kalau semifinal ya Iya. ketika jumlahnya nambah otomatis ya makin aman nih Ya kan, semifinalis ya. kalau nggak salah ada 6 region untuk ke Asia kan. Eropa, Asia, kemudian Amerika Selatan, Amerika Latin, Oceania. Ini 6 atau 7 lah. Bikin 6 saja. 64 peserta. Iya. Satu region 10. Artinya quarter final itu otomatis lolos semua. Kalau misalkan fix 64 peserta Iya, gitu. Jadi quarter final udah pastikan lolos. Nah, playoff-nya 2 dari 16 besar. Besarnya yang Itu terbaik ya. kuncinya Indonesia sampai quarter final lolos Piala Dunia gitu kan. Ini kan lebih gampang lagi. Betul. Ya meskipun ekspektasi kita ke John Herman tinggi ya, lebih tinggi daripada ke Tapi kayaknya ke perempat, kalau perempat kan 8 ya. Nah, perempat tuh pasti kalau misalkan format yang sekarang saja 40 berapa sekarang? 48 ya. Iya. Nah, perempat saja kan itu playoff kan. Iya, perempat itu playoff. Nah, kalau misalkan ditambah 64, ya berarti dari 16 besar itu perempatnya lolos semua. Apalagi ekspektasi gue timnas itu semifinal AFC ekspektasi Iya, terus juga tadi kan masuk akal karena peluang kita ketemu Jepang lagi, digugurin Jepang ini final Iya. karena kita satu grup gitu. Itu kalau kan banyak orang anjing satu grup sama Jepang, ya di lain sisi ada privilege juga gitu. Ibaratnya kita mending babak belur di awal, tetapi nanti di knockout bisa lancar gitu kan. Ibaratnya nanti kita final laginya ke Jepang. Kalaupun sampai final AFC di mana Jepang juga ya, at least Kita udah lolos. Sejarahnya main di final gitu kan. Ibaratnya negara Asia Tenggara bisa nyampe semifinal AFC juga belum ada. Saya ibaratnya yang paling jauh ke kita kemarin kan, sampai ada di babak 16 atau berapa juga lupa. Ya, kalau dari permainan yang sudah disuguhkan ini belum full squad ya, karena belum bisa memainkan semua kan. Iya. John Herman karena Medano cedera, Max Hilger kayak gitu, yang lainnya juga ada beberapa yang tidak dipanggil.
Qatar kalah sama Indonesia. Jelas dari permainan FIFA Series dan FIFA Matchday ya, itu kan canggih banget, dan itu baru permulaan loh. Iya. Baru nih pelatih itu baru 4 pertandingan tapi udah segege ini Baru gitu kan. ngeracik Betul. squad apa Baru nyoba-nyoba ini dipasangin di sini, Beckham yang tadi di kiri diputar ke kanan, Iya. dikasih di tengah, Donitri yang tadinya back kiri disulap jadi winger kanan, Betul. gitu kan. Ibaratnya nyoba backup nama oleh Gacor lawan Mozambik, di nextnya diubah lagi apa segala macam. Tapi tetap bantai-bantai. Tetap gitu kan. bantai-bantai. Itu padahal masih percobaan loh, percobaan apa. Dan sekarang keren ya, timnas katanya belum. Jadi Singapura sudah ngumumin final squad untuk AFF, Thailand sudah, timnas itu belum. Jadi kata John Herdman nunggu sampai uji coba lawan Bali United. Jadi Wah. timnas sekarang tuh uji cobanya Bali. Nah setelah itu baru nanti final squad akan diumumkan. Indonesia paling telat ya, paling terakhir. Betul. Ini berarti ini membuktikan bahwa John Herman menganggap serius AFF Betul. ini aja Ini ibaratnya kan. pembuktian bagi dia juga. Juga ya, ibaratnya logikanya ya belum pernah juara AFF Indonesia gitu kan. Ya, Iya. Indonesia kan di AFF itu kan kita kan setara Arsenal, setara runner up terus. setara Belanda juga. Iya, setara Belanda juga runner up terus karena memang warisan. Timnas pusat kita sama aja. Semoga ada yang mau dibalakin. Kita sudah sampai di sini dan kita akan terus update mengenai berita sepak bola khususnya liga kita karena akan ada banyak sekali, dan yang terbaru seminggu ke depan akan ada Piala Presiden dimulai. Sepertinya akan lebih update sepak bola Indonesia dulu, Iya. karena sepak bola luar lagi libur dulu ya. Setelah Piala Dunia selesai. Sekarang waktunya rumor-rumor pemain timnas yang menarik untuk dibahas ya. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas dalam episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya opini atau pendapat ataupun argumentasi kalian, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.